Akibat satu nama wanita. Kamu kenapa? Lah. Aku bertanya pada Lele yang ada di pelukan Larissa. Lele dan Larissa menoleh padaku. Kulihat air mata wanita muda itu membasahi pipinya dengan deras. Kakak, ucap Lele. Kemudian, dia berlari ke arahku dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Spontan aku juga mengusap kepalanya. Kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Tanyaku lagi. Lele tidak menjawab. Dia malah terus menangis. Aku menatap Larissa, bertanya dengan isyarat mata, namun Larissa menggelengkan kepala pertanda tak tahu apapun. Aku jadi bingung. Sebenarnya ada apa dengan Lele dan Fandi? Tadi suaminya mengadu padaku bahwa istrinya berubah dan sekarang istrinya yang datang padaku sambil menangis. Ada masalah apa di antara mereka? Mengapa bisa Lele menangis seperti ini? Sudah ya, sudah, jangan nangis terus. Bilang sama saya ada apa? Biar saya bisa bantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Pintaku. Ku usap kepalanya lembut. Aku sangat menyayangi Lele. Dia adalah adik angkatku yang paling tersayang. Aku tak suka melihatnya menangis. Sama seperti tak sukanya aku melihat Larissa menangis. Aku tak bertanya lagi. Aku membiarkan Lele menangis sepuasnya. Membiarkan dia menenangkan dirinya dengan cara puas menangis. Safina berada di gendongan Ashley. Bocah kecil itu bermain dengan Ashley. Dia tak tahu apapun dengan apa yang terjadi pada ibunya saat ini. Aku membawa Lele duduk bersama Larissa. Dia masih belum mau lepas dari pelukanku. Aku menoleh lagi pada Larissa untuk bertanya lewat tatapan mata. Tapi lagi-lagi Larissa menggelengkan kepalanya. Tadi, dia tiba-tiba datang dengan taksi kemari. Matanya udah sembab sejak dia datang. Kayaknya dia menangis sejak di rumahnya. Ketika aku tanya kenapa, dia cuma geleng-geleng kepala gak mau bilang apapun. Larissa menjelaskan. Aku melepas sandaran Lele dariku dan berusaha membuatnya tenang. Lele terisak-isak sambil menyeka air matanya, yang membuat jilbabnya juga basah. Larissa memberikan tisu pada Lele. Sebagai sahabat yang baik, Larissa juga terlihat sedih karena Lele bersedih. Aku menunggu sampai Lele benar-benar tenang. Aku akan bertanya padanya setelah dia merasa jauh lebih baik. Tangisan Lele terhenti. Hanya menyisakan suara isakan yang terus terdengar. Setelah aku rasa Lele sudah bisa ditanyai, barulah aku mulai bertanya padanya. Lah, ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa ada sesuatu yang terjadi sama kamu dan Fandi? Aku mempertanyakan hal yang sama seperti awal, karena itulah yang ingin aku tahu. Kak Jason, apa aku harus pisah aja dari Kak Fandi? Tiba-tiba dia melontarkan pertanyaan yang bodoh. Aku terkejut dengan pertanyaannya. Kenapa dia bisa berpikir sempit itu? Kenapa kamu tanya begitu? Jangan asal kali bicara. Pernikahan itu bukan permainan. Lah, apapun masalahnya, kamu harus bisa menghadapi itu dengan Fandi, supaya rumah tangga kalian gak hancur gitu aja. Aku tak setuju dengan pertanyaannya. Tapi, aku gak kuat lagi. Kak, ada apa? Apa Fandi selingkuh? Atau dia berjudi? KDRT atau gak menafkahi kamu? Lele menggeleng. Tentu saja tidak. Fandi tak mungkin melakukan dari salah satu yang aku sebutkan. Sangat mustahil. Terus apa? Apa yang bikin kamu pengen cerai dari dia? Apa masalahnya sangat besar? Tanyaku lagi. Dengan tak sabar. Lele mengangkat wajahnya dan menatapku. Apa aku harus terus bertahan dengan seseorang yang gak pernah bisa lepas dari masa lalunya? Tanyanya. Masa lalu? Apa maksudnya? Aku gak bisa hidup bersama orang yang masih hidup dengan masa lalunya. Kah? Apalagi dia masih menjadikan masa lalunya itu sebagai orang yang paling dicintainya. Aku gak bisa. Tutur tegas Lele. Dia kembali menangis. Masa lalu apa? Vera? Lele menatapku sayu, lalu mengangguk. Vera, dia sudah meninggal. Lah, apa yang bikin kamu berpikir kalau dia masih jati cintanya Fandi? Mana mungkin Fandi mencintai seseorang yang udah meninggal? Itu tak masuk akal.
Walaupun aku tahu Fandi tak bisa melupakan Vera, namun dia sudah berpaling hati mencintai Leile. Dia pun sudah mengakui bahwa dirinya tak mau terus mencintai seseorang yang telah tiada, karena dia ingin bahagia juga. Kak Vera memang udah meninggal, Kak. Tapi hatinya Kak Fandi tetap ke dia. Aku ini cuma jadi pelampiasan. Astaga, bagaimana bisa Lele berpikir bahwa dia hanya jadi pelampiasan? Fandi begitu mencintainya. Bahkan mungkin Fandi cinta mati padanya. Lah, pelampiasan apa? Perhatikan, Fandi putri seorang sangat konglomerat mencintai yang sombong kamu. ditampar oleh seorang Dia wanita itu desa. rela melakukan apapun Ternyata buat sang kamu. putri konglomerat merebut suami Bagaimana sang wanita bisa kamu desa dan menganggap mengejek. bahwa Fandi cuma jadikan kamu pelampiasan? Aku tak setuju dengan pendapat Leile. Tapi itu fakta, Kak. Aku ini cuma pelampiasan. Karena Kak Fandi gak bisa lagi bertemu Kak Vera. Hatinya masih buat Kak Vera. Bahkan di saat dia tidur pun dia sering menyebut nama itu. Maksud kamu, mengigau? Leile mengangguk. Kak Fandi 3 malam terakhir sering mengigau ketika tidur. Yang dia sebut adalah nama Kak Vera. Aku sebagai istrinya merasa sakit hati karena itu. Walaupun aku tahu Kak Vera udah gak ada. Awalnya aku pikir itu hanya mimpi biasa dan gak akan terulang lagi. Tapi nyatanya dia mengigau lagi hingga 3 malam berturut-turut dengan menyebut nama yang sama. Saat itu aku sadar, kalau aku memang cuma pelampiasan. Dalam hatinya tetap hanya Kak Vera. Lele mengungkap, dengan air matanya yang tak henti mengalir. Aku tercengang mendengar ungkapan Lele. Inikah sebabnya yang membuat Lele tak menghiraukan Fandi belakang ini? Lele tentu sangat sakit hati ketika mendengar suaminya terus mengucapkan nama wanita lain. Meskipun orangnya sudah meninggal. Namun, itu bisa membuktikan bahwa Vera memang masih berada di relung hatinya Fandi. Aku seorang lelaki, namun aku bisa merasakan sakit yang Lele rasakan. Selama ini, dia pasti mengira bahwa suaminya itu telah melupakan masa lalunya dengan benar. Dia berharap bisa menjadi satu-satunya ratu dalam hati Fandi. Tetapi, rupanya Fandi belum benar-benar lepas dari masa lalunya. Dan masa lalunya itu masih dia kenang hingga detik ini. Tenang ya, sebaiknya kamu bicarakan baik-baik dengan Kak Fandi. Jangan dulu ambil kesimpulan. Mungkin itu gak seperti yang kamu kira. Lah. Larissa memeluk Lele, mencoba menenangkan sahabatnya. Tapi aku gak tahan. Kalau kayak gini, aku gak bisa terus tetap bersama orang yang gak bisa lepas dari masa lalunya. Aku cuma ingin dia bisa melupakan semua itu, dan memulai kisah yang baru sama aku tanpa ada sedikit pun celah di hatinya untuk masa lalunya. Iya, aku tahu, aku ngerti. Tapi, kamu juga harus bisa menanyakan kebenarannya pada Kak Fandi. Aku rasa dia gak cuma jadiin kamu pelampiasan. Dia sangat mencintai kamu, hanya saja mungkin bayangan tentang kenangan Kak Vera gak mudah dia lupakan. Benar, Vera adalah orang yang sangat dicintai Fandi pada masa itu. Hubungan mereka sudah sangat serius. Bahkan mereka sudah hampir mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan. Tapi, tiba-tiba Vera mendapat musibah dan meninggal. Apa kamu pikir Fandi akan mudah melupakan semua kisahnya dengan Vera? Aku ikut memimpali. Dia terpuruk cukup lama. Lah, dia cukup sulit berdamai dengan dirinya setelah kepergian Vera. Dia depresi dan banyak melamun. Ketika kamu datang, dia terlihat lebih hidup lagi. Dia seakan telah mendapatkan energi untuk hidupnya lagi. Apa kamu pikir itu terjadi bukan karena dia mencintai kamu? Apa kamu masih mau berpikir kalau dia seperti itu hanya untuk melampiaskan kesedihannya atas kepergian Vera? Tambahku. Tapi, aku gak mau dia terus hidup dengan masa lalunya. Kak, aku gak mau. Aku udah terima dengan ikhlas masa lalu Kak Fandi yang menghamili Kak Vera. Tapi kalau dia masih hidup seperti itu, seakan gak bisa melupakan Kak Vera. Aku gak bisa terima. Kak. Kakak pikir, wanita mana yang akan tahan ketika mendengar suaminya menyebut nama wanita lain ketika tidur? Laris juga pasti akan sakit hati kalau kakak seperti itu juga. Semua wanita gak akan ada yang bisa terima dengan itu. Lele berkata dengan emosinya. Dia tak bisa mengendalikan diri. Larissa menganggukkan kepala, seolah setuju dengan ungkapan Lele soal itu. Lah, aku dan kamu sama-sama perempuan.
Aku juga akan merasakan hal yang sama kalau suamiku seperti itu. Tapi, aku gak akan mudah mengambil langkah bercerai. Selama suamiku masih bertanggung jawab, rajin ibadah, gak selingkuh, gak KDRT ataupun menyimpang. Setiap manusia itu punya kekurangan kan? Mungkin itulah kekurangan Kak Fandi. Lah, dia kurang bisa mendamaikan hatinya karena masa lalu dan dia kurang bisa dengan mudah melupakan masa lalunya. Tutur Leri sebijak. Dia berkata sangat lembut pada Lele, mengusap kepala wanita muda itu seperti seorang kakak. Cobalah mengerti. Lah, Fandi selalu berusaha untuk lepas dari masa lalunya itu. Karena dia sadar kalau kamu yang paling penting baginya. Mungkin, melupakan semua hal tentang Vera itu sulit. Tapi aku yakin dia selalu berusaha. Dia juga pasti gak mau terus-menerus seperti itu. Kamu perlu memberikannya kelonggaran waktu sampai dia bisa melupakan itu semua. Kamu mungkin masih harus bersabar, tapi yakinlah itu akan segera berakhir. Aku menimpali. Lele tak berkata lagi. Dia hanya menangis sesenggukan. Ah, ya Tuhan. Hanya sebuah nama yang disebut Fandi saat tidur saja bisa membuat rumah tangganya hampir hancur. Bagaimana jika Fandi siap membebaskan kekuatan penggemar Anda dalam pertandingan 1 jam yang menegangkan? Meminta cerai tanpa basa-basi. Aku sangat yakin. Lah, tadi saya seharian di kantornya Fandi, karena dia bilang ingin bertemu saya dan bicara penting. Ternyata dia membicarakan soal perubahan kamu padanya. Aku memberitahu Lele tentang aktivitasku seharian ini. Lele berhenti menangis. Dia menatapku dalam dengan mata sembabnya. Apa yang Kak Fandi bilang? Tanyanya. Fandi bilang kalau kamu berubah beberapa hari ke belakang ini, sikap kamu gak seperti biasanya. Kamu cuek dan gak peduli sama dia. Saya sempat bertanya apakah Fandi melakukan sebuah kesalahan yang gak dia sadari yang membuat kamu marah atau terluka. Tapi, Fandi mengaku kalau dia gak pernah melakukan kesalahan apapun, baik yang dia sadari atau enggak. Pantas dia berpikir seperti itu. Karena kesalahan yang gak disadari itu dilakukan saat dia tidur. Tapi, lah, bisakah kamu bicara baik dulu sama Fandi? Jangan asal mengatakan cerai. Kamu gak kasihan sama Safina. Jangan korbankan dia hanya karena sesuatu yang bahkan masih bisa dipertimbangkan dan diperjuangkan. Lele berbalik pada Safina, yang masih ada dalam gendongan Ashley. Dia meminta putrinya dan mendekap Safina erat. Pertimbangkan dengan baik masalah yang sedang dihadapi. Jangan mudah memutuskan sesuatu untuk mengakhiri. Yang ada nantinya kamu akan menyesal sendiri. Aku menasehatinya. Lele tidak berkata-kata, hanya mendekap anaknya erat. Tak lama kemudian. Assalamualaikum. Ucap dari luar, dengan nada suara yang keras. Waalaikumsalam. Sahut kami. Pintu utama terbuka, tampaklah Fandi yang baru datang. Dengan langkah tergesa-gesa dia menghampiri kami. Lah, rupanya kamu di sini. Aku cariin kamu kemana-mana. Aku udah tanya Kak Lei. Tapi katanya kamu gak pernah datang ke rumahnya. Aku akhirnya ke sini, karena aku yakin kamu ada di sini. Ujar Fandi, terlihat cemas. Lei enggan menatap suaminya. Dia sepertinya masih marah pada Fandi. Aku meraih tangan Lerisa, membantunya berdiri dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu, membiarkan Lele dan Fandi menyelesaikan masalah mereka. Ashley yang tampaknya peka, juga ikut pergi dan masuk ke kamarnya. Saat melintas di depan Fandi, aku menepuk pundaknya dan berkata, selesaikan masalah kalian dengan baik. Yakinkan dia kalau lu udah berusaha sebisa lu buat lepas dari masa lalu. Jangan sampai dia gak yakin sama lu, karena dia tadi sempat bilang mau cerai. Fandi menoleh padaku dengan ekspresi terkejut. Tapi aku hanya menganggukkan kepala dan memberinya semangat lewat isyarat tangan. Setelah itu, aku pergi bersama Lerisa ke lantai 2 dan memperhatikan keduanya dari atas. Kulihat, Fandi mendekat pada Lele. Dia lalu berjongkok di hadapan Lele yang duduk di sofa. Dia terlihat sedang menanyakan apa yang terjadi pada istrinya. Tetapi Lele, dia memalingkan muka dari Fandi, tangannya masih mendekap Safina. Sayang, ini kayaknya bakalan sulit deh. Lele kayaknya sakit hati banget gara-gara Kak Fandi terus-menerus sebut nama Kak Vera dalam tidurnya.
Aku khawatir kalau Lele mengadu ke Kak Lei. Bisa-bisa Kak Lei yang akan turun tangan dan meminta Kak Fandi menceraikan Lele. Dulu aja, mereka sempat hampir putus gara-gara Kak Lei gak bisa terima kalau Kak Fandi pernah menghamili Kak Vera. Gimana kalau sekarang dia tahu Kak Fandi belum bisa melupakan almarhuman? Tutur Larissa mencemaskan hubungan Lele dan Fandi yang sedang bermasalah jika Raihan turun tangan. Benar, dulu mereka sempat ditentang oleh Raihan saat pria itu tahu kalau Fandi mempunyai masa lalu yang buruk bersama Vera. Apalagi jika sekarang Raihan tahu kalau Fandi belum move on. Kita berdoa aja, semoga hubungan mereka bisa seperti semula. Mudah-mudahan Lele bisa lebih ikhlas menerima suaminya yang gagal move on. Jawabku. Tapi, aku kalau kamunya kayak Kak Fandi gitu, sebut nama cewek lain saat itu. Aku juga bakalan kaya Lele loh. Untungnya, kamu gak pernah punya pacar. Jadi aku gak pernah dengar kamu sebut nama cewek lain ketika tidur. Ujar Larissa. Siapa bilang? Aku sering menyebut nama wanita lain. Baik dalam tidurku atau dalam sadarku. Hanya saja dia tak pernah tahu. Ya, wanita itu adalah ibuku. Namanya selalu aku sebut setiap kali aku rindu padanya atau memimpikannya. Aku dan Larissa kembali memperhatikan Fandi dan Lele dari atas. Kali ini, aku melihat Fandi bersimpu di lantai. Dia terlihat menangis dan seolah tengah membujuk istrinya agar memaafkan dia. Dengan cepat Lele menarik suaminya agar tak bersujud padanya. Kulihat Lele mengusap air mata Fandi, lalu setelah itu, aku mendekati Lele. Dia bersandar padaku lagi. Kuat ya, mari mulai berdamai dengan hati. Berikan dia waktu yang cukup sampai dia bisa terlepas dari semua itu. Dia suami yang baik. Kamu harus bisa terus bersama dia sampai akhir hayat. Suami seperti itu sangat langka. Lah, akan ada penyesalan yang besar jika kamu berpisah darinya. Kamu harus lebih bisa menguatkan diri. Jangan mudah menghakimi dia. Kamu wanita yang sangat beruntung bisa memiliki suami seperti Fandi. Tuturku pelan setengah berbisik. Lele mengangguk. Iya, Kak. Aku akan berusaha berdamai dengan hatiku. Aku akan mencoba ikhlas memberikan waktu dan menunggu sampai Kak Fandi bisa melupakan masa lalunya. Jawab Lele. Ikhlas. Aku tersenyum senang. Dia memang wanita muda yang kuat. Setelah dariku, Lele memeluk Larissa. Kedua sahabat itu selalu saling menguatkan satu sama lain. Jas, gue berterima kasih banget sama lu dan Larissa. Yang udah mau direpotin sama masalah internal gue. Fandi berterima kasih padaku. Sama-sama, tapi ingat, lu jangan coba-coba sakiti Lele lagi. Gue gak rela lihat dia nangis lagi. Dan please banget, lu berusaha keras lah supaya bisa bikin dia yakin kalau cuma dia satu-satunya orang yang lu cintai. Pesanku padanya. Gue akan selalu berusaha. Jas, gue gak mau kehilangan Lele dan Safina. Ya, jangan sampai itu terjadi. Fandi tersenyum. Setelah masalah mereka selesai, Fandi dan Lele berpamitan untuk pulang. Aku dan Larissa mengantar kepergian keduanya hingga ke teras rumah. Adem ya liatnya kalau akur kayak gitu. Ucap Larissa, masih menatap ke arah gerbang di mana mobil Fandi pergi. Iya, adem banget. Jawabku. Larissa menoleh padaku. Aku menoleh padanya. Kami tersenyum dan berpegangan tangan. Semoga hubungan kita akan selalu baik-baik aja. Bahagia. Kini dan nanti. Ucap kami bersama. Ya, semoga saja. Hampir gagal.